Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat sore buat kita semua. Saya percaya semua yang hadir di tempat ini dan yang ada di rumah-rumah karena rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Amin. Amin. Kita percaya yang ada di tempat ini semua dilawat Tuhan. Dan saya tidak henti-hentinya untuk mengingatkan kembali bahwa setiap kita yang ada di ruangan ini, supaya kita tetap menjaga protokol kesehatan, kita tetap memakai masker dan jaga jarak. Amin. Dan juga kita akan menjaga kebersihan ruangan ini, karena dibilang iman adalah sebagian dari kebersihan. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Amin. Maka kita harus jaga, amin, supaya Yes. kita maksimal dalam mengikuti ibadah kita pada sore hari ini. Mari semua umat Tuhan, kita tundukkan kepala kita memulai ibadah kita pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami di sepanjang hari ini. Engkau sertai kami Tuhan. Tuhan berikan kami kesehatan dan tubuh yang sehat, sehingga kami boleh tiba di ruang ibadah kami ini dengan selamat Tuhan, tanpa kurang suatu apapun. Tuhan Yesus, kami masuk ke ruang kudus-Mu Tuhan. Sucikan, kuduskan hati kami terlebih dahulu Tuhan, agar kami layak memuji dan menyembah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami minta urapan-Mu turut memenuhi setiap umat-Mu Tuhan. Urapi kami Tuhan, biar api-Mu itu tercurah di tempat ini Tuhan. Kuasai hati pikiran kami agar kami fokus Tuhan, agar kami fokus memberikan yang terbaik pada sore hari ini Tuhan. Kami mau menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu sebab Engkaulah Raja di atas segala raja. Sebab Engkaulah Allah yang kami sembah, Agni Allah yang kami muliakan dan kami tinggikan dalam hidup kami. Kami butuh Engkau Tuhan, kami perlu Engkau. Sebab Engkau kekuatan kami, sebab Engkau perlindungan kami, sebab Engkau perisai kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat kasih setiamu yang selalu kami rasakan dalam hidup kami. Kalau di sepanjang bulan April Engkau berkati kami Tuhan berlimpah-limpah, maka di bulan di minggu pertama ini Tuhan Engkau akan berkati kami lebih lagi Tuhan. Kuasa-Mu ada di hati kami, curahkan kami lebih lagi Tuhan, biar hati kami selalu tertuju kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita berdoa buat teman-teman kami yang saat ini di perjalanan Tuhan. Percepatlah Engkau mereka Tuhan, agar mereka boleh tiba di batu ini dengan selamat, dan kami boleh sama-sama menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Mari ucapkan rasa syukur kepada Tuhan. Bawa syukur lebih lagi ke hadapan Tuhan, bahwa Tuhan kita dahsyat, bahwa Tuhan kita luar biasa. Percaya Tuhan ada mujizat-Mu terjadi di tempat ini. Mari sama-sama kita katakan, Bawaku ke gunung kudus-Mu, ke tempat kediaman-Mu, biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. hanya dekat-Mu Tuhan, Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu.
air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Bawaku ke gunung kudus-Mu, ke tempat kediaman-Mu, biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu Tuhan, hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, Kau yang mengubah setiap air mata kami Tuhan. Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Lebih sungguh lagi katakan, Itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. lebih lagi katakan, Sebab itu ku memujimu, biarlah hati kami selalu memujimu Engkau Tuhan. Allahku, Biar mulut kami penuh dengan pujian. selalu pujimu, angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Mari semuanya bayar sandi, Yesus kita kami memujimu, kami bawa yang baru.
terus menyembah-Mu Tuhan. Kami mau terus mengagungkan Engkau Tuhan. Haleluya. Sembah Dia. Naikkan ucapan syukur kepada-Mu. Sebab Tuhan kita Allah yang besar. Sebab Tuhan Allah kita Allah yang hidup. Apapun masalah kami Tuhan dalam hidup kami, sore hari ini mau kami bawa Tuhan, dan kami mau taruh di bawah kaki-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, di dalam Engkau ada kemenangan, di dalam Engkau ada sukacita, di dalam Engkau ada ketenangan. Kami punya Tuhan yang ajaib. Meski di dalam kesesakan, kami tetap menyembah Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami sungguh-sungguh lagi katakan, Aku punya Tuhan yang besar, kami bersungguh punya Tuhan yang yang besar. tak berjanji Kami bersungguh-sungguh punya Tuhan yang selalu berjanji, selalu menang dan selalu menemani kami. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Saya undang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sekali lagi katakan, Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya, Yesus. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok.
Engkau tak usah takut terhadap kedastan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tula tidak akan mendekat kepada kemamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat sore hari ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus, kami boleh ada Tuhan di Gunung Kudus-Mu Tuhan, untuk memuji menyembah Engkau Tuhan sore hari ini Tuhan. Kau kuduskan kami Tuhan, Kau sucikan kami Tuhan, agar kami layak Tuhan Yesus membawa Tuhan ucapan syukur kami Tuhan di hadirat-Mu Tuhan sore hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami kesehatan, Engkau memberikan kami kekuatan Tuhan Yesus, sehingga kami boleh Tuhan Yesus ke tempat ini Tuhan. Kami boleh beribadah Tuhan hari ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biar Tuhan Engkau terus Tuhan Yesus yang melawat kami, yang mengurapi setiap kami yang hadir Tuhan sore hari ini Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu Tuhan sungguh sempurna bagi kami. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan Yesus kami mau sehati Tuhan. Kami mau mengangkat tangan kami Tuhan. Kami mau berdoa bagi bangsa kami Tuhan Yesus. Bangsa yang kami kasihi Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan bangsa kami. Kau lawat bangsa kami Tuhan dari Sabang sampai Merauke. Kau pulihkan Tuhan bangsa kami Tuhan. Baik dari pulau-pulaunya Tuhan sampai kota-kota Tuhan Yesus. Biar lawatan Tuhan terjadi atas bangsa kami Tuhan. Sehingga Tuhan bangsa kami mengalami Tuhan pertobatan Tuhan. Mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Mengalami Tuhan Yesus lawatan yang luar biasa Tuhan. Terjadi Tuhan Yesus kebangkitan rohani Tuhan di tengah-tengah bangsa kami Tuhan Yesus. Sehingga jiwa-jiwa Tuhan banyak yang bertobat Tuhan. Dan mengakui Engkau Tuhan bahwa Engkau Yesus satu-satunya juru selamat. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Berkati juga Tuhan para pemimpin bangsa kami, dari presiden kami Tuhan, bahkan wakil presiden kami sampai jajaran terendah sekalipun RT RW. Tuhan Engkau pakai hidup mereka Tuhan untuk membawa bangsa ini Tuhan lebih baik Tuhan. Urapan-Mu mengalir Tuhan bagi mereka Tuhan. Roh takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka Tuhan. Bahkan roh kejujuran ada dalam hidup mereka Tuhan. Sehingga mereka Tuhan satu hati Tuhan untuk benar-benar Tuhan Yesus membawa bangsa ini lebih maju lagi Tuhan. Pulihkan ekonomi bangsa kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Bapa kami juga mau berdoa Tuhan bagi hamba-hamba-Mu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pemimpin rohani kami Tuhan, Bapak Insinyur Nikono Toroharjo Tuhan Yesus. Bahkan juga Tuhan Bapak Pendeta Wi Mulyono Tuhan, beserta wakil-wakil mereka Tuhan dan keluarga besar mereka. Engkau memberkati hamba-hamba-Mu Tuhan. Engkau Tuhan berikan kesehatan bagi hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus. Kau berikan kaki yang kuat bagi mereka untuk melangkah Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk membawa jiwa-jiwa Tuhan Yesus masuk ke dalam tanah perkenanan-Mu Tuhan. Kau rapi terus hamba-hamba-Mu Tuhan. Visi misi-Mu Tuhan Yesus turun atas hamba-hamba-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus lewat hamba-hamba-Mu Tuhan, banyak jiwa Tuhan dimenangkan, banyak jiwa diselamatkan Tuhan Yesus. Sehingga terjadi Tuhan Yesus penuaian jiwa yang besar-besaran Tuhan atas bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau pakai hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus. Bapa kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat-jemaat-Mu Tuhan buat sore hari ini, baik yang ada di rumah Tuhan maupun Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Kau memberkati jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang hadir sore hari ini Tuhan Yesus. Urapan-Mu mengalir bagi mereka Tuhan Yesus.
Biar jemaat-jemaat-Mu Tuhan semakin jemaat-jemaat yang bertumbuh Tuhan, jemaat-jemaat yang kuat di dalam Engkau Tuhan, jemaat-jemaat yang dewasa di dalam iman. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga Tuhan Yesus mau berdoa Tuhan buat tempat ini Tuhan. Biar Engkau memberkati tempat ini Tuhan, dari lantai 1 Tuhan ke lantai 2. Biar urapan-Mu turun atas tempat ini Tuhan Yesus. Engkau yang campur tangan atas tempat ini Tuhan, bahkan lingkungan ini Tuhan Yesus. Biar lewat tempat ini Bapa, banyak Tuhan jiwa-jiwa Tuhan Yesus yang mengenal Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengangkat tangan kami Tuhan bagi hamba-Mu Tuhan, buat sehari-hari ini yang ingin menyampaikan firman-Mu Tuhan. Bapak Pendeta Muda Rudi Siregar Tuhan beserta istri, Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan. Urapan-Mu mengalir sore hari ini Tuhan bagi hamba-Mu Tuhan, sehingga firman yang ditabur Tuhan boleh membangun jemaat-jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kau tutup bungkus hamba-Mu dan keluarga Tuhan, baik istri dan anak-anaknya Tuhan. Biar Tuhan Engkau yang ambil alih Tuhan hidup mereka Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, penyertaan-Mu sempurna bagi hamba-Mu Bapak Pendeta Muda Rudi Siregar Tuhan. Engkau Tuhan Yesus terus Tuhan Yesus mengurapi hamba-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu Tuhan sore hari ini Tuhan Yesus boleh Tuhan membangun setiap kami yang ada di tempat ini Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, penyertaan-Mu Tuhan luar biasa Tuhan bagi hamba-Mu Bapak. Kami percaya Tuhan sore hari ini Engkau yang ambil alih ibadah kami ini Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Biar kemuliaan-Mu nyata Tuhan atas tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya kita punya Tuhan yang dahsyat, amin. Amin. Kuasa Tuhan tercurah di tempat ini. Yes. Amin. Amin. Haleluya. Mari bertepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Diberi kuasa dan gajah mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dan gajah mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari bertepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Terima kasih Tuhan buat kuasa-Mu bagi setiap kami. Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dan gajah mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Ku besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Dikatakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar
saudara, sebentar kita akan mendengarkan Voice of Pentecost. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat ini telah ditulis bahkan sebelum Tuhan Yesus lahir dan melayani di muka bumi. Dari pernyataan tadi lantas menimbulkan pertanyaan, apakah firman Tuhan masih relevan di tengah kemajuan teknologi sekarang? Dan apakah masih bisa menjadi penuntun hidup manusia sehari-hari? Dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas tentang firman Tuhan yang menuntun hidup kita. Jawaban untuk pertanyaan tersebut adalah ya. Mari kita lihat hubungan firman Tuhan dengan kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah hubungan eksplisit, yaitu firman Tuhan yang praktis dan dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya sebagai berikut. Amsal 17 ayat 22 menuliskan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dalam satu topik ini saja terbukti bahwa firman Tuhan tetap relevan di dunia sampai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Hati yang gembira mampu menekan rasa sakit dan meningkatkan kemampuan organ tubuh untuk melawan rasa sakit. Ini adalah fakta yang sudah diakui di dalam dunia medis. Dalam Lukas 14 ayat 28-30 tertulis sebuah pelajaran mengenai bagaimana pentingnya berdiskusi untuk menentukan sebuah anggaran sebelum membangun sebuah menara. Yaitu supaya jangan sampai ada yang mulai membangun tapi tidak mampu untuk menyelesaikan bangunan itu. Dengan jelas ayat ini mengajarkan mengenai sebuah keterampilan yang dikenal dengan anggaran atau budgeting. Sedangkan 1 Petrus 3 ayat 10-12 memberikan tips bagaimana untuk melihat hari-hari baik itu terjadi di dalam hidup kita. Dalam terjemahan New Living Translation digunakan kalimat if you want to enjoy life and see many happy days. Yang berarti kalau kita mau menikmati hidup dengan hari-hari bahagia, kita harus baca ayat yang selanjutnya yang menjelaskan kalau kita harus menjaga perkataan, menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, mencari perdamaian dan menjadi orang benar. Yang kedua adalah hubungan implisit, yaitu firman Tuhan yang ketika direnungkan dan dipelajari lebih dalam, mampu memberikan dan membentuk prinsip-prinsip untuk melewati masalah dan tantangan hari ini. Contohnya adalah, di Alkitab tidak pernah ada larangan nge-vape atau ngerokok. Tapi ketika direnungkan lebih dalam, ada beberapa firman yang dapat menjadi pedoman dan prinsip hidup untuk saat ini. Yang pertama adalah 1 Korintus 6 ayat ke-12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. 2 Korintus 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Dari ayat-ayat tersebut kita dapat memperoleh pengertian bahwa vape atau merokok bukanlah sebuah keuntungan bagi tubuh manusia, sekaligus bukanlah tindakan yang menyenangkan hati Tuhan. Perenungan firman yang mendalam juga dibutuhkan agar firman itu mengubah paradigma kita dan mampu melihat kejadian sehari-hari dari perspektifnya Tuhan. Sebagai contoh, bagaimana seharusnya orang Kristen menanggapi soal kemajuan teknologi dan medis? Apakah orang yang sakit cukup didoakan saja atau perlu dibawa ke rumah sakit? Alkitab memberikan contoh dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 1-7 perihal ini. Di ayat yang ke-7 tertulis, kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara. Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barah itu. Maka sembuhlah ia. Kala itu Hizkia sakit keras dan Tuhan menyembuhkan ia dengan cara yang ajaib. Kita belajar bahwa Allah yang Maha Kuasa dapat melakukan kesembuhan dengan perpaduan antara yang natural dengan yang supranatural. Jadi, tidak tepat kalau menyimpulkan bahwa Alkitab menentang pemakaian sarana-sarana penyembuhan oleh manusia. Dari hal-hal di atas kita belajar bahwa firman Tuhan tidak lekang oleh waktu. Dan jawaban dari pertanyaan sebelumnya adalah, firman Tuhan sangat relevan dan selalu menjadi tuntunan dalam menjalani kehidupan sehari-hari di masa kini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini.
setiap hati kami Tuhan. memenuhi hatiku, Rohku sujud menyembah-Mu. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Ku rindukan hadirat-Mu memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Sekali lagi nyanyikan pujian ini. Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Mari sembah Dia. Biar awan kemuliaan-Mu Saya undang jemaat bangkit berdiri. turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Saya serahkan kepada Pak Gembala. Biar awan memenuhi hatiku. Memenuhi hatiku. Mari kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Biar kiranya awan kemuliaan Tuhan memenuhi tempat ini. Biar awan kemuliaan Tuhan memenuhi bait-Nya di tempat ini. Awan kemuliaan Tuhan memenuhi setiap kita di tempat ini. Memenuhi hatimu.
memenuhi hatimu, memenuhi hatimu, memenuhi hidupmu, memenuhi hatimu, memenuhi hidupmu, memenuhi rumah tanggamu, memenuhi rumah tanggamu, memenuhi keluargamu, memenuhi hidupmu. Awan kemuliaan Tuhan, awan kemuliaan Tuhan, awan kemuliaan Tuhan memenuhi hidupmu, memenuhi rumah tanggamu, memenuhi hatimu. Awan kemuliaan Tuhan. Yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu Yesus. Kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Kemuliaan-Mu. Yes. Lebih lagi Roh Kudus, penuhi kami, penuhi kami, penuhi tempat ini. Oh yes. Baik yang ada di rumah-rumah, baik yang ada di jalan-jalan, yang ikut dalam ibadah ini, dipenuhi Roh Kudus. Awan kemuliaan-Mu Tuhan memenuhi hatimu, rumah tanggamu, ladang usahamu. Awan kemuliaan Tuhan Yesus. Kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Serahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku, memenuhi hatiku, memenuhi hatiku. Oh, haleluya, terima kasih Tuhan. Hati kami dipuaskan, jiwa kami disegarkan, tubuh kami disehatkan. Kami kuat, kami mampu, karena awan kemuliaan-Mu turun bagi setiap kami. Oralah basyakana. Sungguh alangkah berbahagianya setiap kami mengalami api kemuliaan-Mu, awan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami telah menyembah-Mu, bahkan memuji-Mu Tuhan. Dan saatnya kami mau mendengarkan pesan firman-Mu untuk menuntun setiap jalan kami, supaya kami tidak tersesat.
di tengah kesesatan dunia, di tengah himpitan dunia, di tengah tekanan dunia, kami mau duduk diam, mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu Roh Kudus, mampukan hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu. Kami buka hati kami, siap diberkati. Sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Baik, salam Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Ya, saya perhatikan banyak jemaat yang tidak hadir ya. Dan juga pelayan-pelayan ya. Kalau sakit tidak masalah, tapi karena ada lain hal, berarti masih belum bisa membedakan mana yang lebih prioritas dan yang tidak prioritas atau masih bisa dipospon ataupun ditunda ya. Kalau pulang kampung masih wajar karena sekarang macetnya luar biasa. Tapi saya pikir kita hanya merayakan Idul Fitri, itu pun bukan sekarang, baru besok. Terus kemudian anak-anak juga udah tidak bersekolah, sudah libur. Ya, tapi banyak di antara kita jemaat yang tidak hadir. Ini harus dirubah paradigmanya ya. Harus dirubah paradigmanya. Berarti masih belum bisa membedakan mana yang lebih prioritas. Ya, saya tanya saudara, seberapa banyak waktu kita datang kepada Tuhan? Kalau dengan model dan tipe yang seperti ini kehidupan rohani kita, maka saya mau katakan, siapapun yang mengajar saudara, atau siapapun yang menggembalakan saudara, atau malaikat sendiri yang datang kepada saudara, maka kehidupanmu tidak akan pernah berubah. Karena apa? Satu, prinsip datang beribadah kepada Tuhan adalah dalam rangka memuliakan Dia. Katakan amin. Hari esok masih bisa kita lakukan, tapi datang kepada Tuhan sepanjang kita masih punya napas, kita masih hidup. Apalagi kita ada di tengah-tengah rumah tangga kita. Makanya kadang perjalanan bangsa Israel, Alkitab katakan sebagai satu gambaran kehidupan yang harus kita belajar. Bagaimana bangsa Israel ketika mereka di Mesir punya satu kerinduan untuk datang beribadah kepada Tuhan, tapi mereka tidak punya waktu, tidak punya kesempatan karena diperbudak bangsa Mesir. Sehingga Tuhan utus Musa untuk apa? Membawa mereka datang beribadah kepada Tuhan. Ketika mereka sudah datang dan beribadah kepada Tuhan, di tengah-tengah mereka diberkati, dipimpin dan sudah dilepaskan dari perbudakan dan diberkati, dituntun, dipimpin oleh Tuhan, pun mereka ternyata kembali kepada pola dan kehidupan yang lama, mengingat hal-hal yang di belakang. Saudara kasih dalam Tuhan, maka kadang saya tuh apa ya kalau saya bilang ya, saya bukan hopeless, saya bukan berarti saya frustasi, no, bukan. Tapi kalau gereja ini ada dalam rangka mempersiapkan saudara. Dan saya mau mengajak saudara jemaat yang Tuhan kasih masuk datang kepada Tuhan. Saya bukan dalam keadaan emosi, bukan ya, maaf. No. Tidak ada kepentingannya saya emosi dengan saudara. Tapi kepentingan saya adalah bagaimana kita lebih memprioritaskan Tuhan daripada hal yang lain. Ya, dan ini tolong perhatikan, saudaraku kasih dalam Tuhan, saudara yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah sedang mengikuti Zoom. Ya, sekarang lagi, ya itu tadi saya bilang Idul Fitri belum.
Ya, bersilaturahmi belum. Tapi kok saya lihat pada kemana ini? Ya, what happened? Apa yang terjadi? Apa karena saudara anggap kalau saudara datang beribadah, terus kemudian menyenangkan saya? Bukan. No. Saya mengajak saudara alami jumpa sebagaimana saya alami jumpa dengan Tuhan. Dan Tuhan ubahkan hidup saya. Sebab ini yang menjadi tujuan kenapa Yesus harus menampakkan diri kepada para murid selama 40 hari. Bukankah ketika di atas kayu salib Yesus katakan, "It's finished." Sudah selesai. Tapi kenapa? Bukankah Yesus punya alasan karena sudah selesai? Bukankah Yesus dapat langsung dia naik ke surga? Kenapa dia harus tampakkan diri selama 40 hari kepada para murid? Saudara kasih dalam Tuhan. Bagaimana kita mau bicara tentang menghadirkan Allah dalam kehidupan kita? Dalam rumah tangga kita, dalam usaha kita, dalam kehidupan aktivitas kita. Bagaimana kita dapat berkata menghadirkan Tuhan? Kalau firman yang adalah pelita dan terang bagi jalan kita, kita abaikan dan kita tidak memiliki sikap hormat terhadap karya salib Kristus yang telah mati di kayu salib bagi hidup saudara dan saya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kenapa Yesus harus menunggu selama 40 hari? Ada satu hal yang tidak bisa dan harus kita perhatikan betul, agar supaya mata rantai karya keselamatan, karya Allah keselamatan bagi manusia tidak terputus. Sebab Allah akan bekerja dan berkarya kepada setiap orang yang mau dipakai oleh Tuhan untuk berkarya dalam rangka untuk melanjutkan rantai, yaitu keselamatan bagi umat manusia. Sebab dikatakan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada nama lain. Berarti ada bagian yang harus dilakukan bagi setiap orang percaya untuk menggaungkan, untuk menyampaikan, dan untuk memberitakan karya keselamatan ini. Tapi bagaimana kita mau menyampaikan karya keselamatan kalau dalam pergumulan kehidupan kita saja pun jatuh bangun, bahkan nyalahin Tuhan, bahkan nyalahin tetangga, teman, saudara. Jatuh bangun. Kenapa? Karena itu tadi saya katakan, sikap hormat kita tidak sungguh-sungguh dengan ketulusan hati kita datang kepada Tuhan. Bahwa sikap hormat dan sikap tanggung jawab kita tidak dengan sungguh-sungguh kita lakukan terhadap Tuhan melalui kehidupan kita. Sehingga kita abaikan ibadah untuk datang lebih memprioritaskan Tuhan. Ini suruh kasih dalam Tuhan. Jika Yesus tidak menampakkan diri kepada para murid setelah kebangkitannya, maka ada mata rantai yang hilang dalam rancangan dan karya Allah untuk penyelamatan manusia. Sehingga karya keselamatan ini harus dikumandangkan. Siapa yang mengkumandangkan? Siapa yang memberitakan? Siapa yang menyampaikan? Yesus berkepentingan, yaitu kepada mereka-mereka yang telah Dia panggil dan yang telah Dia persiapkan, dan Dia harus menampakkan diri kepada mereka, yaitu para murid. Siapa itu para murid? Para murid adalah saudara. Semua kita yang ada di tempat ini, bahkan yang ada di rumah-rumah yang mengikuti ibadah ini, dengar baik. Saudara adalah
kok ada yang ngikutin saya di belakangnya? Kenapa nih Cat? Ini awan kemuliaan Tuhan. Haleluya, katakan amin. Siapa itu para murid? Tentunya adalah para murid yang mengkumandangkan, yang memberitakan, yang menggaungkan, yang mengonkan, yang terus mensebarkan karya keselamatan ini. Sebab tidak ada nama lain selain nama Yesus Kristus yang di dalamnya setiap mereka datang dan percaya dan diselamatkan. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Nah, kita akan melihat keadaan para murid pada saat itu, saudaraku kasih dalam Tuhan. Beberapa peristiwa-peristiwa keadaan murid sepeninggal Yesus dan bangkit jumpa dengan para murid. Kita lihat di dalam Yohanes 20. Yohanes 20 ayatnya ke-19a. Yesus menampakkan diri kepada para murid-muridnya. Firman Tuhan berkata demikian, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, ayat 19 sampai seterusnya aja 23 tidak apa. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena apa? Mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada. Yang pertama, saudaraku kasih dalam Tuhan, para murid kehilangan Kristus. Kehilangan Kristus membuat murid ada di dalam ketakutan, sehingga Alkitab katakan mereka mengunci diri, mereka bersembunyi karena ancaman prajurit Romawi yang membuat mereka ketakutan. Saudaraku, kalau saudara baca di dalam perjalanan pelayanan Yesus bersama dengan para murid, sebetulnya di dalam Injil Matius 10 sudah dengan jelas bahwa Yesus telah mengingatkan para murid bahwa pada saat waktunya mereka akan disesah, mereka akan ditangkap dan mereka akan diadili, dibawa ke pengadilan agama. Sebetulnya sudah sangat jelas Yesus mengingatkan kepada para murid bahwa masa-masa kesulitan itu akan mereka alami. Saudara kasih dalam Tuhan, kita lihat di dalam Matius 10 ayat 28. Matius 10. Matius 10. Ayat 16. Dari ayat 16. Matius 10 ayat 16 berkata demikian. Perikopnya penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai satu kesaksian bagi mereka dan bagi orang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu
dia akan berkata-kata di dalam kamu. Ayat 21, orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahan zaman, kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak dibuka, dan tidak sesuatu pun tersembunyi yang tidak akan diketahui. 27, apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap akan kukatakan di dalam terang, apa yang dibisikkan ke telingamu diberitakannya itu sampai di atas rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jelas bahwa Yesus sudah mengingatkan para murid bahwa saatnya nanti juga mereka akan mengalami aniaya, penderitaan sebagaimana yang telah Yesus alami. Tapi kenyataan realita yang terjadi ketika Yesus meninggalkan, ketika Yesus tidak ada lagi bersama dengan mereka, ternyata mereka masih tetap ada di dalam ketakutan. Saudaraku kasih dalam Tuhan, sehingga sesungguhnya yang ditakutkan bukanlah apa yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada dia yang membunuh tubuh maupun jiwa di neraka. Artinya sebetulnya saudara kasih dalam Tuhan, yang kita takutkan di dunia ini bukanlah bicara perkara bagaimana kita mempertahankan hidup kita, dan kemudian bicara bagaimana menunjukkan eksistensi diri kita, dan untuk menunjukkan kemampuan, kapasitas, keberhasilan, kesuksesan kita. Tapi justru yang kita takutkan adalah kelak ketika kita tidak ada di surga. Sebab apa saudara kasih dalam Tuhan? Sebab dengan jelas dikatakan bahwa ada satu tempat, yaitu neraka. Sesungguhnya yang kita takutkan bukanlah yang dapat membunuh tubuh. Saya mau tanya saudara, apa yang kau takutkan saat ini? Apa yang kau khawatirkan saat ini? Tidak seperti pada konteks pada zaman Kaisar Romawi, konteks ketika di mana para murid ada, konteks pada masa di mana kekristenan mula-mula terjadi. Saya mau tanya saudara, adakah tombak pedang yang datang menghampiri saudara? Apa yang ditakutkan orang sekarang? Yang saya perhatikan, yang ditakutkan orang adalah ketika bahwa yang pertama, ketika dia tidak memiliki apa-apa dalam tanda petik perkara dunia. Padahal sesungguhnya orang percaya memiliki harta kekayaan yang luar biasa. Sebab pertama, Yesus telah menebus hidupnya. Yang kedua, kita punya firman Tuhan yang telah menyelamatkan, memiliki kuasa untuk menyelamatkan. Tapi apa yang ditakutkan orang? Bicara ketidakmampuan untuk berjalan di dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Apa yang ditakutkan orang? Ketika enggak dianggap, bukankah hidup kita berharga di mata Tuhan? Begitu sangat berharganya. Begitu sangat berharganya. Bernilainya. Tapi kadang karena ketakutan itu,
Sebab itu saudara kasih dalam Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa burung pipit saja Tuhan pelihara. Apalagi hidup kita. Katakan amin. Saya ketika renungkan ini tadi pagi, saya duduk di taman yang kecil di belakang, di belakang rumah kami. Dan betul saudaraku, saya baca ayat firman Tuhan ini, dan kemudian saya lihat ada sepasang burung pipit yang lagi naik turun dari bawah ke atas, dan kemudian dia mengambil dan membuat sarang. Dan dengan cerianya, kan kalau kita lihat burung kan kalau dia terbang kan kayaknya berat. Saya yakin pasti itu berat dia anggap. Karena saya lihat ketika agak panjangan dikit saya lihatin aja. Dia tuh seakan-akan dengan memaksa dengan tenaga. Tapi sampai saudaraku. Dan kemudian ada yang jatuh, dia turun lagi. Diambil lagi. Dan begitu cerianya, saya ngeliatin aja dari sini. Waduh, saya bilang, ini saya dikasih pelajaran tentang burung pipit. Makanya Yesus katakan, burung pipit saja Tuhan pelihara. Bunga di ladang Tuhan dandani. Apalagi hidupmu. Tapi kembali tadi saya katakan, sikap hormat kita datang kepada Tuhan itu sangat menentukan kualitas kehidupan hubungan kita dengan Tuhan. Yang mari kita katakan amin. Senang banget itu burung. Saya lihatin. Dianggap seperti rumahnya dia. Padahal Tuhan yang punya rumah sedang ngeliatin. Kira-kira gambarnya begitu kali ya. Tuhan ngeliat hidup kita ya. Tuhan akan bersuka cita ketika kita di dalam kesulitan, kesukaran, berat yang kita alami dalam perjalanan hidup. Kita naik turun tapi kita tetap melekat kepada Dia. Maka Dia pasti akan tersenyum. Ini yang aku kehendaki dari anak-anakku. Saudara kasih dalam Tuhan. Katakan amin. Yang kedua, kehilangan Kristus membuat murid kehilangan tujuan hidup. Kenapa saya katakan demikian? Sebab mereka melupakan panggilan khusus, panggilan mula-mula kepada para murid. Ketika di dalam Injil Matius 4 dikatakan, mari. Mereka yang sedang berjumpa dengan Yesus ketika Yesus temukan mereka sedang menjala ikan sebagai nelayan. Dan Yesus katakan, mari ikutlah aku akan jadikan kalian sebagai penjala manusia. Yes, aku ikut. Ada yang bilang, aku juga mau ikut. Tapi ada juga yang bilang, biarkan aku pulang dulu. Nah ini, izinkan aku menguburkan keluargaku dulu. Nah, banyak alasan. Ya. Nah ini tadi saya bilang, tidak bisa memprioritaskan mana yang lebih terutama. Ya, saya ingatkan ini bagi kita para pelayan yang Tuhan kasihi. Kehilangan Kristus membuat murid kehilangan tujuan hidup. Saudara kasih dalam Tuhan. Yang ketiga, kehilangan Kristus membuat murid ada di dalam kekecewaan. Kenapa saya katakan kekecewaan? Sebab secara manusia gini, ketika Yesus, mereka kan selalu bersama-sama dengan Kristus, bersama dengan Yesus. Makan sama-sama, berjalan, melayani, kemana-mana mereka jalan bersama-sama. Pasti ada satu hubungan yang begitu melekat. Apalagi tentang bicara tentang Petrus. Ya, yang ketika dibawa ke sebuah gunung dan alami jumpa dengan hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan pada saat itu. Dan Petrus katakan, alangkah berbahagianya kami berada di tempat ini. Ya. Dan ketika pada saat itu saudara kasih dalam Tuhan, bagaimana Petrus alami hadirat Tuhan yang luar biasa. Namun apa yang terjadi pada saat ketika Yesus ditangkap? Apa yang Petrus lakukan? Dia meninggalkan Yesus. Bahkan bukan sekedar meninggalkan, menyangkal.
Yesus. Ini pasti merupakan satu pergumulan yang luar biasa ketika pada akhirnya Yesus menampakkan diri kepada Petrus. Apalagi ketika dia lihat Yesus disalibkan. Pasti secara manusia dia ada satu usaha sebetulnya dia, tapi dia tidak bisa melakukan apapun. Saya percaya, jangankan Yesus. Kalau saya saja pun mungkin. Saking sayangnya saudara sama saya. Kalau ada yang aniaya saya, pasti saudara juga bela saya kan. Cuma 3 orang yang amin. Anak saya yang amin. Saya nggak lanjutin itu deh. Pak Gultom ketawa. Apalagi bilang salibkan dia ya kan. Tapi Petrus murid tidak ada yang dapat mereka lakukan. Pertama, timbul kekecewaan terhadap diri mereka sendiri karena tidak dapat mereka lakukan. Yang kedua, timbul amarah, kebencian yang dipendam karena tidak dapat dia lakukan ketika melihat pasukan Romawi yang menangkap dan kemudian yang menyalibkan Yesus menghujam dengan tombak. Saudara kasih dalam Tuhan, pasti timbul amarah, kebencian. Tapi enggak ada yang bisa dapat mereka lakukan. Saudara kasih dalam Tuhan. Makanya kalau tadi kita baca, Yesus hadir kepada para murid. Apa yang diungkapkan berkali-kali? Damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Ketika para murid dengar itu, Alkitab katakan mereka bersuka cita. Ada satu kekuatan di dalam damai sejahtera. Katakan amin. Damai sejahtera bukan karena senang dalam situasi kondisi libur. Damai sejahtera bukan karena dapat gaji ke-13 sebagai pegawai negeri. Damai sejahtera bukan karena baru gajian sekarang, besok baru tanggal 1. Tapi damai sejahtera adalah kedamaian berasal dari sorga. Yang tidak dapat dinilai dengan materi dan uang. Tapi memiliki satu kandungan kekuatan membawa sukacita seperti para murid. Maka saya mau katakan, hadirkan damai sejahtera dalam rumah tanggamu. Hadirkan damai sejahtera dalam rumah tanggamu. Katakan amin. Saudaraku, jangan mudah kecewa apapun situasinya. Sebab kecewa adalah kesempatan iblis untuk kita menyerah dan selanjutnya berputus asa. Katakan amin. Dengar baik, standar kesempurnaan adalah Allah yang memiliki. Namun kita sebagai pribadi yang telah ditebus oleh Kristus Yesus memiliki satu kehendak bebas yang kita mau taklukkan di dalam kehendak Allah, kehendak bebas kita ini untuk kita melakukan hal yang terbaik dari hidup kita sehingga mendatangkan damai sejahtera bagi orang. Katakan amin. Tapi kalau kita izinkan sebuah kekecewaan di dalam diri kita, maka sesungguhnya kita sedang mengizinkan iblis akan mengobrak-abrik perjalanan kehidupan rohani kita yang telah kita bangun sejak jauh hari hingga pada titik di mana kita ada saat ini. Katakan amin. Dan saya minta, jangan ada seorang pun engkau jemaat-jemaat yang Tuhan kasihi, engkau masih memendam kekecewaan baik di dalam rumah tangga sebagai suami dan istri. Saya sering berbeda pendapat dengan istri saya. Tapi bukan berarti hal itu membuat sebuah kekecewaan. Katakan amin. Apalagi kalau dengan teman berbeda pendapatan itu biasa. Jangan sirik. Kalau dia pendapatannya lebih besar, lebih berhasil karena dia takut Tuhan, karena dia hormat Tuhan, karena dia taat kepada Tuhan, karena dia memiliki energi dan dilakukan untuk memuliakan Tuhan dan giat bekerja.
Firman Tuhan katakan, orang malas jangan dikasih makan. Kemalasan orang akan menciptakan manusia yang miskin. Sudah miskin secara materi, miskin secara rohani. Tapi kalau kaya secara rohani, meski miskin secara materi, tapi dia bernilai tinggi di hadapan Tuhan. Katakan amin. Saudaraku, kondisi keadaan para murid harus dipulihkan. Kondisi keadaan murid ini harus dipulihkan. Hati mereka harus dipulihkan. Jiwa dan batin mereka harus dipulihkan. Apa yang dibutuhkan para murid pada saat itu? Satu yang mereka butuhkan adalah kehadiran Yesus dalam hidup mereka. Maka sebabnya judul khotbah ini adalah hadirkan Yesus. Katakan amin. Di dalam ayat 19 dikatakan Yesus hadir di tengah-tengah mereka dan berkata, "Shalom, damai sejahtera menyertaimu, damai sejahtera bagi kamu." Saudara kasih dalam Tuhan, mungkin hal yang sama juga mungkin sedang saudara alami. Ada sesuatu yang saudara kehilangan dari diri saudara. Mungkin sosok ataupun seseorang dalam kehidupan rumah tanggamu. Tapi dengar baik, kehilangan sesuatu yang kita nilai berharga secara manusia, tapi itu tidak akan dapat disandingkan apabila kita kehilangan Kristus. Atau ketika roh Allah undur dalam diri kita. Karena sikap berontak ketidakrendahan hati kita kepada Tuhan. Saudaraku, tadi siang saya baca dalam sebuah berita di Malaysia. Ini benar berita di Malaysia. Jadi ada satu bapak tua yang dikatakan dia datang sendiri ke sebuah restoran dan dia memesan untuk 8 bangku. Jadi satu meja 8 bangku. Dan dia pesan 8 set makanan. Piring dan gelas disediakan. Dan sebentar-bentar dia rapikan meja-meja itu. Dia rapikan piring-piring. Dan kemudian orang yang di sebelah sana duduk. Ada sebuah keluarga yang juga sedang pesan makanan. Dan ketika diperhatikan, kok bapak ini makanannya sudah datang, tapi kok belum dimakan-makan juga. Kok belum ada tamunya yang datang. Entah keluarganya kah, siapakah, entah istri atau anak-anaknya kah, tapi enggak ada yang datang. Sambil makan, sambil dia ngobrol, seperti dia ngomong, seperti ada orang di mejanya. Satu keluarga yang di sana dia panggil, karena dia nggak berani dia panggil. Si yang punya restoran dia tanya, itu bapak itu kenapa? Apa gangguan jiwa? Dan si pemilik restoran bilang, Pak, dia seminggu minimal 2-3 kali selalu datang malam hari ke sini dan pesan makan selalu sama, 8 set. Dan bahkan meski dia tidak habiskan, karena nggak mungkin 8 set makanan dia habiskan toh. Tapi dia selalu bayar 8 set yang dia pesan itu. Kalau saya bilang dia orang gila, enggak juga. Karena pakainya dia necis, rapi. Dan selalu dia bayar. Saudara kasih dalam Tuhan. Mungkin dia alami kekecewaan. Mungkin ada yang hilang dari hidup dia. Sehingga seakan-akan dia tidak dapat terima realita hidup yang terjadi dalam hidupnya. Saudara kasih dalam Tuhan. Bicara tentang iman percaya, bicara tentang realita surgawi. Bukan bicara tentang realita yang terjadi dalam hidup kita. Meski keadaan kondisi, keadaan hidup kita mungkin dalam berkesulitan atau berkehilangan atau sesuatu yang berharga atau sosok yang kita kasih hilang dari tengah-tengah kita.
realita kehidupan dunia seperti itu. Tapi surga berkata, engkau kehilangan sesuatu, tapi napas hidupmu masih ada, engkau sangat berharga di hadapan Tuhan. Katakan amin. Jadi kalau ada sesuatu yang hilang dari kehidupan saudara, maka jangan pernah kecewa. Kisah Ayub mengkisahkan bagaimana perjalanan kehidupan rohaninya. Sebagai orang yang sangat kaya pada zamannya pada saat itu, di kota itu, dia kehilangan anak-anak bahkan hartanya. Bahkan istrinya mengutuki dia, apalagi yang kamu lakukan? Lu mau sembah Tuhan? Mana Tuhanmu? Bahkan kau pun sekarang dalam keadaan sakit. Tapi apa yang Ayub katakan kepada istrinya? Apakah kau mau menerima hal yang baik dari Allah, tapi engkau tidak mau menerima hal yang buruk? Dan Alkitab katakan, tidak ada satu kata pun keluar dari bibir Ayub yang berbuat dosa. Saudara kasih dalam Tuhan, yuk mari apapun yang hilang dari diri kita, itu tidak akan dapat kita sandingkan kalau kita kehilangan Kristus atas hidup kita. Karena hidup kita sangat berharga. Katakan haleluya. Meski kita berkeadaan berkekurangan, tapi kita berkecukupan dalam segala hal. Haleluya. Amin. Ketika mau beli rumah, cukup uangnya. Katakan amin. Maka Alkitab katakan, ajarkan, milikilah sikap rasa cukup. Karena di dalamnya ada ucapan syukur. Amin. Mau punya mantu yang berhasil, Tuhan cukupkan. Haleluya. Ruangan ibadah kita ini mau didandani, Tuhan cukupkan. Berarti siap menabur. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan. Kisah tentang tadi, makanya saudara kasih dalam Tuhan, janganlah kita menjadi Kristen yang hanya di permukaan saja ya. Mau menerima hal yang baik dari Allah tapi tidak mau menerima hal yang buruk. Tapi berakarlah. Ya, berakarlah di dalam Kristus. Hadirkan Yesus di dalam setiap musim hidupmu. Mari kita hadirkan Tuhan dalam setiap musim hidup kita. Ya, kan ada pujian. Apa tuh? Kau ada di setiap musim hidupku. Ya. Mau Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Anak sekolah bulan Juni biasa bayaran sekolah kan? Ya, betul nggak Mi? Ya, betul ya, puji Tuhan. Berarti saya masih ingat tugas saya. Jamin. Atau Desember, beli baju pakaian buat anak-anak. Tuhan cukupkan, katakan amin. Kita hadirkan Kristus dalam hidup kita. Saudaraku perhatikan, Yesus tidak pernah menjanjikan ikut dia tidak akan ada masalah. Sekali lagi, Yesus tidak pernah menjanjikan kepada para murid, kepada barang siapa yang datang dan percaya mengaku dia adalah Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Dia tidak pernah berjanji untuk kita tidak memiliki masalah. Akan tetapi jangan cari masalah. Katakan amin. Cari masalah ada. Cari masalah ada. Ada masalah. Tapi dia katakan, dan dia berjanji, aku akan menyertaimu sampai akhir kesudahan. Jadi melekatlah, hadirkan terus Tuhan Kristus dalam hidup kita, kemanapun kita berada. Yang kedua, murid-murid melihat Yesus di hadapan mereka ada sukacita. Suruh kasih dalam Tuhan, ada sukacita. Mungkin saya sudah pernah ceritakan ini, saya mengenal ada satu keluarga yang sukses, ya, yang sukses berprestasi, ya, sebagai seorang pengusaha. Hidup rumah tangga sangat diberkati secara materi, ya. Akan tetapi karena situasi pada saat itu terjadi perubahan yang sangat signifikan di tengah-tengah kebijakan, waduh udah dikit lagi saya, kebijakan pemerintah yang diperketat sehingga proyek-proyek jadi sepi, bisnisnya terpuruk dan kemudian sampai membayar gaji karyawan pun udah nggak bisa lagi dan akhirnya terlilit pinjam meminjam.
Dan saking berpikir keras tentang hal itu, dan dia berusaha dengan kekuatan dia sendiri, akal pikiran dia sendiri, dan pada akhirnya mengalami stroke dan pembuluh darah pecah. Saudaraku dibawa ke rumah sakit dan akhirnya meninggal dan masih meninggalkan anak-anak yang masih kecil. Maknanya apa, saudara kasih dalam Tuhan? Hilang materi dapat dicari, tetapi nyawa kemana mau dicari? Hanya ada 2 tempat, yaitu neraka atau surga. Maka kalau kita kekurangan materi ataupun kehidupan ekonomi kita, saya katakan kurang beruntung, jangan pernah berkecil hati. Ya, pandanglah kepada Kristus. Penderitaan aniaya yang dialaminya. Dan segala bahkan sakit penyakit kita telah dia tanggungnya. Maka jangan berkecil hati. Hadirkan Kristus Yesus di dalam kehidupanmu. Sebab masalah boleh ada, hutang boleh ada, tetapi ketika mata tertuju kepada Kristus, maka situasi keadaan tidak akan menggoncang imanmu. Anda akan melihat segala sesuatu yang terjadi dalam perspektif Allah, bahwa di dalam segala sesuatu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan kepada mereka yang mengasihi Tuhan. Katakan amin. Mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan lebih daripada ketaatan, kerajinan kita beribadah. Ya, perhatikan. Engkau sudah taat dan rajin beribadah. Mari buktikan lebih mengasihi Tuhan lagi. Sehingga di dalamnya Allah turut bekerja. Katakan amin. Yang ketiga, pada akhirnya di dalam ayat 22, Yesus mengembusi murid, terimalah Roh Kudus. Dari ayat firman di atas, minimal 2 peran yang dilakukan Roh Kudus pada saat itu. Ini tafsiran saya, yaitu bahwa penderitaan, aniaya dan tombak yang menghujam tubuh Yesus tentunya secara manusia daging membuat murid kecewa, amarah terhadap diri sendiri yang tidak dapat membela Kristus, dan marah terhadap prajurit Romawi serta imam kepala. Tadi kan saya bilang, mungkin kalau ada yang aniaya saya, terus kemudian saudara punya hati mau membela saya, tapi saudara tidak dapat melakukannya karena segala keterbatasan gitu ya. Terus pasti ada di dalam diri saudara, aduh, aku gak bisa bela gitu ya. Sama seperti para murid. Dan kemudian bagi orang yang menganiaya, kemudian muncul amarah dalam diri kita. Nah, itu sebabnya saudara kasih dalam Tuhan, Yesus katakan, apa yang dapat memulihkan hati murid pada saat itu? Yesus katakan, terimalah Roh Kudus. Bicara tentang mengampuni, bicara tentang untuk tidak membalaskan amarah dengan amarah. Berbicara tentang untuk tidak membenci orang. Yang satu, sikap kita, yaitu melekat dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang memampukan kita. Apa yang Yesus ajarkan di dalam Injil Matius 5 sampai dengan 6 itu sebetulnya sesuatu hal yang kontradiktif kepada ajaran di dunia. Tapi Yesus harus menyampaikan bicara tentang prinsip hidup kerajaan Allah. Jika ditampar, pipi kirimu berilah pipi kananmu. Jika ada orang yang menganiaya engkau, jangan balaskan dengan aniaya, tapi justru diajarkan, berdoalah bagi mereka yang menganiaya engkau. Oh, manusia daging kita ini berontak terus, mana mau? Apalagi diajari dari sononya, dari dulu diajarin dari tengah-tengah berangkat keluarga yang mungkin dengan punya ajaran-ajaran prinsip-prinsip dunia yang mengajarkan untuk mengalahkan orang. Sulit, nggak akan bisa, kecuali satu. Kalau orang itu sudah bertobat, terima Yesus dan lahir baru, dan dipenuhi Roh Kudus. Itulah yang memampukan kita untuk tidak jatuh di dalam dosa, untuk dapat mengampuni orang lain. Yang kedua, saudara kasih dalam Tuhan, dikatakan seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Maka untuk memperlengkapi para murid, memanifestasikan kuasa Roh Kudus, seperti di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8.
kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Jadi ini permulaannya. Manifestasinya ketika di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Dan engkau akan menjadi saksiku atas Yerusalem, Yudea, sampai Samaria. Saudara kasih dalam Tuhan, murid harus menerima Roh Kudus. Dan kita harus melibatkan Roh Kudus dalam setiap aspek kehidupan kita. Katakan amin. Saya mau tanya, yang berangkat dari rumah ke gereja, duduk berdua dulu siapa? Tulus saja, tulus. Enggak apa-apa. Kalau enggak apa-apa. Enggak usah, jangan angkat tangan. Lebih baik saudara jujur. Siapa, sekali lagi, siapa yang berangkat dari rumah, berdua dulu, duduk berdua dulu, angkat tangan. Ya, cuma 2 orang. Ya, jadi saya ingatkan kita. Ya, sebelum berangkat, duduk berdua dulu. Katakan amin. Kita tidak tahu apa yang di depan. Yang kita tahu, kalau kita minta perlindungan Tuhan, orang yang duduk dekat, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, dan maha kuasa dan bermalam dalam naungan, maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, waduh, luar biasa. Betul-betul. Beneran. Benar. Iya benar. Banyak saya alami. Saya udah pernah juga saksikan kuasa doa. Bulan lalu kalau saya tidak salah, ketika kami berangkat satu keluarga dari Bandung hendak pulang ke sini, ya. Dan sebelum kami bubar di tempat makan terakhir, saya ajak sebelum kami tinggalkan tempat itu, karena akan sama-sama berkendaraan masing-masing, saya ajak berdoa. Dan gak taunya di tengah tol, bannya pecah. Dan Tuhan atur sedemikian rupa, kami ketemu lagi. Dan puji Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Bukan karena saya, bukan. Tapi saya mengingatkan, sebagai orang percaya, kita percaya ada kuasa Roh Kudus, perlindungannya bagi kita. Katakan amin. Berapa menit lagi Pak Manurung? Habis. Baik. Yang menjadi kesimpulannya, saudaraku kasih dalam Tuhan, maafkan saya lewat sedikit. Ya, yang pertama, kehadiran Yesus adalah memulihkan panggilan semula murid-murid, yaitu menjadi saksi, penjala manusia, menggembalakan domba-domba. Seperti perjumpaan Yesus dengan para murid. Ya, di pantai kembali. Dan kemudian Yesus bertanya kepada Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Sampai dengan 3 kali. Ya Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu, Engkau tahu hidupku. Saudara kasih dalam Tuhan, gembalakanlah domba-dombaku. Saya coba masuk kepada pemahaman begini saudaraku. Yaitu masing-masing rumah tangga, kepala rumah tangga punya domba, istri, anak-anak. Dengar baik. Jika anak-anak kita lari tunggang langgang ke sana kemari dan tidak tahu juntrungan, karena tidak diterapkannya penggembalaan yang baik dalam rumah tanggamu. Yang mengerti katakan amin. Jadi saya mengingatkan kepala-kepala rumah tangga. Ya, sekarang ginilah saya bilang, pada kemana anak-anak kita? Ada yang main bola. Ya, main bola karena apa? Karena mamanya pergi arisan. Ya. Ada yang nonton segala macam, main nongkrong dengan teman-temannya. Karena mamanya lagi sibuk ngurusin rumah. Bisa itu. Itu bukan prioritas. Jadi saya ingatkan kepada jemaat yang Tuhan kasih. Orang tua, kepala rumah tangga, punya tanggung jawab. Engkau punya domba, istri, anak-anakmu. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Kita rawat, kita pelihara, kita kasih makan. Yang kedua, murid tanpa mengalami pemulihan tidak akan dapat memberitakan keselamatan, sebab seorang Kristen yang masih terluka tidak akan dapat mampu membalut luka orang lain. Justru yang ada cenderung melukai orang lain.
bahkan membenci orang lain. Maka penting murid harus dipulihkan. Saudara mau dipulihkan? Amin. Yang ketiga, murid tanpa diperlengkapi Roh Kudus maka tidak akan terjadi dampak penuaian, yaitu kekristenan yang semakin banyak. Apabila Anda dalam tanda petik penderitaan yang Anda alami, maka pandang tatap kepada Kristus, bahwa penderitaan sakit penyakit sudah ditanggungnya di kayu salib. Tugas kita saat ini adalah beritakanlah keselamatan atas pertolongan Roh Kudus. Engkau dan kita dimampukan. Saya berdoa supaya saudara sekalian, apapun yang Anda alami, baik buruk suka duka, kaya miskin, tetaplah hadirkan Yesus di tengah-tengah hidupmu, keluargamu dan usahamu. Ingat, beritakan keselamatan. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Biarlah kiranya pesan firman Tuhan sore hari ini menjelang malam memberkati kita. Maranatha, Tuhan Yesus berkati. Saya jemput para pelayan Tuhan maju ke depan. Langsung saja kita akan masuk dalam perjamuan kudus, saudaraku. Mari saudara kasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Biarlah kita terima dengan sukacita, dan perjamuan kudus ini adalah persekutuan dengan Allah dan sesama. Sebab di dalam penderitaan, penganiayaan, kematian, bahkan kebangkitan Kristus, kita dipersatukan di dalamnya. Dan perjamuan kudus ini adalah peringatan, sebagai sebuah peringatan akan kematian Yesus. Peringatan akan karya Allah lewat Kristus Yesus yang sudah membebaskan kita dari belenggu dosa. Dan perjamuan kudus ini adalah pemberitaan bahwa Yesus Kristus, Ia akan datang kali kedua. Dan perjamuan kudus ini adalah sebagai ucapan syukur atas kasih dan anugerah Tuhan yang telah kita terima. Mari kita siapkan hati kita, naikkan pujian ini terlebih dahulu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, Amin Tuhan. bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Amin. Kau layakkan ku Yes. menghampirimu, Mari letakkan tanganmu di dadamu. melihat tata kemuliaan. Mari kenang dan pandang kepada salib Kristus. Pujian ku naikkan, sembah ku Mari memiliki sikap menyembah Tuhan. bagimu Allah yang mulia. Oh, Karya salib Kristus, kuasa darah-Mu, darahnya Dia telah curahkan telah tebus dosa, untuk menebus hidup saudara dari dosa. keputusan-Mu Dan kita menjadi pribadi yang dikhususkan Tuhan. kasih-Mu Dan oleh kasih Tuhan mengalir memenuhi hidup setiap saudara dan saya. Terima kasih Tuhan. besar anugerah. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Kau selamatkan Engkau telah selamatkan hidup kami Tuhan. Thanks God. ku menjadi Terima kasih Tuhan. ciptaan yang baru Yes. oleh kuasa darah-Mu. Saudaraku kasih dalam Tuhan, sebelum terima anggur dan roti perjamuan kudus ini, saya berikan waktu dan kesempatan bagi saudara. Apabila masih ada
di dalam hatimu memendam satu kekecewaan. Karena mungkin ada hal yang tidak tercapai oleh hasrat dan kehendak hatimu untuk melakukan sesuatu. Sore hari ini, kehadiran Yesus memulihkan hidupmu. Kehadiran Yesus memulihkan panggilan Tuhan dalam hidupmu. Apabila mungkin ada di antara saudara yang hari-hari ini engkau sedang mengalami satu situasi rohani yang sedang lemah, firman Tuhan telah saudara dengar sore ini. Dan sore hari ini, apabila masih ada di antara saudara yang belum memiliki sikap yang sungguh-sungguh menghormati karya salib Kristus Yesus, Dia yang telah mati di atas kayu salib, kesempatan sore ini, dalam ibadah ini, mari kita minta ampun kepada Tuhan. Masing-masing saudara, mari datang kepada Tuhan. Ucapkan kepada Tuhan, thanks God buat karya keselamatan yang kau berikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami sambut Tuhan roti dan anggur perjamuan kudus ini. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Ku menjadi ciptaan yang baru. Mari saya jemput saudara bangkit berdiri. Oleh kuasa darah, Kau menebus dosaku. kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia mencah-mencahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukanlah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari minumlah di dalam nama Tuhan Yesus." Mari ucap terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Mari masing-masing ucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau sudah dipulihkan, Engkau sudah disembuhkan. Dalam nama Yesus. Thanks God. Terima kasih Yesus. Makasih, makasih, makasih. Makasih Tuhan. Makasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Sebelum saya membacakan pengumuman kegiatan gereja kita seminggu ke depan, kita mengucapkan terima kasih untuk hambanya, untuk pelayanannya pada sore hari ini. Bagi kita semua, apakah kita semua menerima firman Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kita? Semoga kiranya kita semua jemaat Tuhan pada sore hari ini dapat menghadirkan Yesus itu di dalam kehidupan kita masing-masing. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak Gembala. Semoga kiranya firman ini menjadi berkat bagi kita semua, dan Bapak Gembala dan serta keluarga diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Puji nama Tuhan. Ya, sehubungan menyambut hari raya Idul Fitri, maka doa terobosan, rumah doa, doa fajar dan doa kul diliburkan dan kegiatan aktif kembali pada doa terobosan hari Selasa tanggal 10 Mei 2022. Rumah doa hari Rabu tanggal 11 Mei 2022. Kul Eklesia hari Kamis tanggal 12 Mei 2022. Kul Daud dan Kul Yobel Glory hari Jumat tanggal 13 Mei 2022. Doa Fajar dan Kul Kids hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022. Hari Minggu tanggal 15 Mei ibadah kita tetap di tempat ini di Ruko Kenari, Taman Harapan Baru, sore hari pada pukul 16 sampai dengan 17.30 WIB. Ibadah raya hanya satu kali. Nah, sehabis ibadah ada pertemuan para gembala kul dengan gembala. Ya, demikianlah pengumuman ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita menabur, mari bagi kita berdiri. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada sore hari ini Tuhan. Semoga kiranya firman itu menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami dapat menghadirkan Tuhan Yesus dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saatnya kami Tuhan akan menabur bagi pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, di mana kami angkat amplop persembahan kami Tuhan, kuduskan kiranya Tuhan
persembahan ini Tuhan untuk dapat dipakai untuk memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini, khususnya di gereja kami BKP Aston Kenari ini Tuhan Yesus. Berkati tangan-tangan yang terangkat ya Tuhan, berkati usaha pekerjaan mereka Tuhan, berlipat-lipat kali ganda Tuhan. Bahkan teman-teman kami yang belum bisa memberi Tuhan, ajarkan mereka Tuhan agar hati mereka tergerak untuk menabur untuk gereja kami di tempat ini. Terpujilah Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari lebih sungguh katakan, angkat kedua tanganmu. Kiranya Engkau memberkati aku, diberkatilah hidupmu, rumah tanggamu, suami istri anak-anakmu, dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Pulang terimalah berkat, kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam surga, di dalam Putra yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan indah yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai dari sore hari ini sampai Maranatha, hidup kekal selama-lamanya. Yang selalu percaya, mari sama-sama katakan amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus berkati, dan juga yang ada di rumah di Zoom, salam sehat, Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa dalam ibadah kita hari Minggu.